Haleluya. Teman-teman sudah bisa menyalakan mikrofonnya semua. Di sini ada Koh Apun. Shalom Koh Apun. Apa boleh memimpin doa kita untuk memulai acara kita? Koh Apun. Shalom. Iya, shalom. Apakah boleh memimpin doa untuk memulai acara kita? Silakan. Suaranya hilang Koh Apun. Mikrofonnya kepencet. Mikrofonnya Koh Apun mati. Mikrofonnya Koh Apun mati. Tolong dinyalakan dulu. Wajah Papa kuning. Iya, lampunya. Bukan sakit kuning. Koh Apun, mikrofonnya mati. Ya, Pak. Ya, mikrofonnya mati. Oke, boleh pimpin doa untuk kita semua mulai? Baik, Pak. Terima kasih Bapak di surga atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa kembali berkumpul dalam channel Bapak Pendeta Paul Sam. Pimpinlah kami, ya Bapak, sehingga apa yang kami perkatakan dalam diskusi maupun bersaksi di channel ini berguna bagi kami semua, nusa dan bangsa Indonesia. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas dukungan-Mu pada segala upaya untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Rahayu, Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom yang ada di Afrika, di Suriname, yang ada di Rusia, dan yang ada di Amerika, Kanada. Senang sekali teman-teman dari Amerika selalu aktif juga ya, bahkan di Zoom juga yang ada di Australia, dan ada di New Zealand, di Taiwan, di Korea. Thank you ya buat persembahan kasihnya, luar biasa sekali. Terharu saya. Haleluya, teman-teman di Korea luar biasa sekali nih. Juga yang ada di Jepang, yang ada di Hong Kong, dan ada di India. Ya, juga ada di Thailand. Sahabat saya Sony Tatar, misionari di Thailand, luar biasa. Haleluya. Juga teman-teman yang ada di Papua, yang selalu ada di hati kita, dan teman-teman juga yang ada di Atambua, Soe, dan Keva. Haleluya. Selamat bergabung dengan channel Panas Rombongan Nabi ke-26. Buka, cus, kubrak. Oh lala bebe. Tema kita hari ini makin panas ya. Tema kita hari ini makin panas. Terbongkar caplin dalam segala bentuk teror dan khalifah di Indonesia. Khilafah ya. Haleluya. Sebentar ini kita mendingan dengarkan teman-teman ngoceh dulu nih ya, biar para nabi ini bersuara dulu nih ya. Baru saya tayangkan potongan dari teman kita ya, yang di Aceh, yang dia cerita tentang kegiatan aktivitas si Caplin ini. Oke, sekte susu tarian, susu kuda, dipersilahkan. Iya. Rahayu. Channel Panas Jos Nabi 26 Joseph Paul Cham. Buka. Jus. Gubrak. Ulala bebe. Apa lu? Ya, jadi gini Pak. Sesuai dengan yang kemarin kita bicarakan, kan Pak Paul kemarin udah nyebut topik hari ini ya Pak ya. Nah, saya sebenarnya ada beberapa artikel yang saya ketemu gitu, yang mungkin kayaknya Pak Paul dan teman-teman tertarik juga gitu untuk ngelihat gitu, untuk boleh. apa namanya? Mau share link, mau share.
Oh ya udah Pak, tapi bentar saya ganti wallpaper dulu ya Pak ya. Oh, Wah, ketawa jahat. Nadinya ini Nggak bercanda. Udah dilawan. Apa ini maksudnya ini coba? Ketawa jahat. Ya, sebentar ya Pak ya. Belum boleh Pak, belum bisa. Saya pencet tombol. Mau ganti dulu, mau ganti background. Udah ganti. Udah ganti. Oke. Silakan. Sebentar ya Pak ya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, udah kelihatan belum Pak? Udah kelihatan belum Pak? Pak Paul? Sudah. Oke, ya. Jadi ada beberapa artikel di sini ya, tapi sebenarnya 2 poin sih yang itu gitu. Jadi ini kan mengenai tokoh yang kemarin Bapak sebut itu ya. Jadi ini ada artikel di tahun 2004 bahwa tokoh tersebut ternyata mendorong, ini artikelnya dari Al Jazeera ya, yang pertama ini, mendorong peraturan-peraturan ekonomi yang mendiskriminasikan teman-teman yang double minoritas gitu, yang stereotipnya dianggap wah semuanya kaya dan sebagainya gitu ya. Jadi pada tahun 2004 itu tokoh tersebut bilang gitu ya, dia akan membuat beberapa peraturan ekonomi yang memudahkan pengusaha-pengusaha yang bukan double minoritas lah, boleh dibilang begitulah. Tapi statement-statementnya agak mencekam gitu. Soalnya pas di artikel ini kan dikatakan ketika ditanya apakah peraturan-peraturan tersebut yang mengurangi interest rate untuk orang-orang yang bukan double minoritas ini, itu kan dianggap diskriminasi peraturan itu. Tapi jawaban tokoh ini, apakah kalian orang double minoritas memilih mana, mau didiskriminasiin atau kamu pilih dibakar atau diburu gitu. Jadi seperti rusuh tahun 1998 itu. Jadi kan statementnya agak pedas ya di sini ya Pak ya. Dan ya seperti itu ini. Dan walaupun ketika tokoh ini selalu menyangkal ya bahwa dia ini anti teman-teman double minoritas, tapi ternyata di website resmi beliau dikasih tahu di artikel ini dikatakan ada kata-kata favoritisme terhadap pengusaha-pengusaha pribumi harus dikencangkan lagi dan dijaga katanya gitu. Jadi ada statement-statement seperti ini gitu. Ini sih artikel ini menyatakan itu gitu. Nah, ini yang kemarin Bapak bilang itu ya, yang Bapak Paul suka bahas juga kan, yang teman-teman double minoritas untuk bisa blend in, mereka ya emang ini harus berganti nama menjadi nama yang lebih bersuara Indonesia, dan juga bahkan pindah ke sebelah ya, yang Bapak bilang untuk mendapat kemudahan dan sebagainya gitu. Ya, jadi ini sih kira-kira yang sekarang. Ya ini yang statement yang saya bilang tadi, lebih apakah kamu maunya didiskriminasi atau lebih baik dibakar dan dikejar-kejar itu. Ini kan apalagi tahun 2004 kan cukup dekat ya sama tahun 98 ya Pak ya. Ya. Ya, dan ini katanya tokoh ini juga katanya dipercaya mau memasang lagi satu sistem namanya sistem benteng, fortress system, di mana sistem ini memberikan pinjaman langsung kepada pengusaha-pengusaha pribumi dan sebagainya gitu, dan memberikan mereka kontrol untuk distribusi suplai makanan pokok. Dan dalam sistem itu pedagang-pedagang double minoritas tidak bisa mengembangkan usaha mereka lebih dari level kabupaten. Kalau nggak salah ini Pak Paul juga pernah bahas ya yang sistem PP 10 itu ya. Ya, jadi seperti itu. Dan yang ini dari Jakarta Post juga di tahun yang sama, ya sebenarnya poinnya sama sih sama yang tadi. Kalau yang ini ya, yang mengenai sistem benteng, sistem Assad ini yang katanya untuk menyudutkan teman-teman yang double minoritas gitu dalam bisnis gitu. Dan
disebut di sini tokoh tadi mau memasukkan peraturan-peraturan itu tahun 2004 dan membuat statement-statement yang menuju ke sana gitu. Dan ini sama sih ya. Ya mengenai ini sih lebih penjelasan yang mengenai ini yang PP 10 yang Pak Paul pernah pernah bahas juga di sini singkat ya. Dan ya ini juga sama nih gara-gara statement-statement yang tadi. Jadi di artikel ini dikatakan teman-teman double minoritas takut mereka dijadikan itu lagi kambing hitam lagi, karena kan Pak Paul juga ngomong kan kalau ada gejolak politik apa sedikit, apalagi ini sekarang udah mulai gubrak-gubrak nih, selalu yang jadi korban yang kena kan Pak Paul bilang teman-teman double minoritas lagi kan gitu. Jadi tokoh tersebut ya, mengenai tokoh tersebut yang tadi mau membuat peraturan-peraturan itu gitu, peraturan-peraturan yang diskriminatif terhadap pengusaha-pengusaha double minoritas. Ini sih yang mengenai yang tadi ya, yang mengenai ini. Terus ada lagi satu statement lagi yang Pak Paul pernah ngomong juga secara singkat. Nah ini mungkin Ibu Deborah ya yang akan sangat tertrigger kalau ngelihat ini gitu. Tokoh ini juga pernah membuat statement mengenai itu yang ada fenomena-fenomena yang orang-orang dari Timur Tengah yang menggubrak-gubrak jus wanita-wanita di tanah air gitu ya. Dan di sini disebutkan di Jawa Barat dan di Batam katanya ya. Nah terus tokoh ini membuat statement katanya, oh nggak apa-apa katanya, janda-janda di Jawa Barat dan Batam itu bisa saja dinikahi para turis kaya dari Timur Tengah karena mereka nanti bisa punya rumah dan keturunannya pun bisa jadi pemain sinetron katanya. Jadi kan sama mirip seperti statement tadi yang di sini yang katanya apakah teman-teman double minoritas mau mendingan didiskriminasiin atau terjadi lagi yang 1998 itu. Ini ada statement yang kayaknya kurang elok juga ya. Ini kata tokoh, kalau nggak salah tokoh ini nih ya, tokoh juru bicara Kaukus Perempuan Parlemen Eva Kusuma Sundari yang mengatakan bahwa ini melecehkan perempuan dan HAM, dia harus minta maaf dan mencabut ucapannya itu katanya gitu, karena berarti kan statement tersebut meremehkan isu-isu yang seperti ini gitu, isu-isu yang orang Timur Tengah menggubrak-gubrak wanita-wanita tanah air gitu kan. Dan ini juga artikel dari BBC ya, yang ini artikelnya dari Detik News ya tahun 2006. Dan ini di tahun yang sama dari BBC Indonesia bahwa ya sama seperti ini yang katanya ini statement tokoh ini yang mengenai fenomena yang di puncak yang sering kita bahas juga. Jadi ada statementnya dibilang gini, kalau ada masalah janda di puncak itu urusan lain. Jadi orang-orang Arab yang menjadi janda-janda di kawasan puncak itu bisa memperbaiki keturunan gitu ya. Nanti dapat rumah kecil, rumah BTN, ini kan artinya sah-sah saja katanya gitu. Oh ya kan kayaknya menganggap enteng sekali kasus itu, bahkan kayaknya dia normal-normal aja gitu kan maksudnya buat tokoh ini gitu kan dengan statement ini gitu. Dan ini kan nih ya nah ini nih yang katanya kawasan puncak menjadi tempat persinggahan populer bagi wisatawan dari negara-negara Arab, tapi tidak jelas apakah tokoh ini mendasari kelakarnya itu karena pria Arab diduga melakukan kawin siri dengan wanita Indonesia. Jadi ini tahun 2006 dan sampai sekarang juga fenomena itu kan masih ada dan berdasarkan diskusi-diskusi kita sih semakin menjadi-jadi malah ya. Jadi ya gitulah. Dan ini ya judulnya aja, subtitlenya aja, seorang pegiat perempuan mengecam kelakar tokoh ini bahwa tidak ada salahnya wanita-wanita Indonesia menghibur turis-turis Arab dengan imbalan. Wah, jadi serem banget ini ya kedua masalah ini gitu dari zaman dulu gitu, dari awal abad ini gitu. Ya mungkin itu kali ya Pak ya. Semoga saya udah menunjukkan itunya statementnya dengan baik ya. Terima kasih. Ya, baik banget. Luar biasa. Semakin lama Pak Susu semakin nyusu. Oke, ini kita lanjut dulu ya. Ini ada Sekte Kerokan. Silakan, Sekte Kerokan.